Hari ini, hari yang kutunggu-tunggu. Hari di mana pengumuman SBMPTN tiba. Takut dan gelisah, itulah yang kurasakan. Gimana, A? Gagal lagi, deh. Gak apa-apa, A. Bapak tahu kamu pengen cepat-cepat kuliah tahun ini, pengen wujudin cita-cita kamu, tapi memang belum takdir. Bapak yakin, kamu juga harus yakin Allah punya rencana yang lebih indah buat kamu. Sebenarnya sulit untuk mengambil keputusan ini. Jujur, ini menyakitiku. Lebih tepatnya menyakiti harga diriku. Aku bersedih dan merasa tak berguna, merasa rendah tak bernilai. Aku tak kuasa ketika menyodorkan kegagalan berulang kali pada orang tuaku. Aku tak mau mengecewakan mereka. Namun takdir berkata lain. Lagi-lagi aku mengecewakan mereka dengan tampilan tulisan berwarna merah pada komputer yang kubuka. Gagal. Iya, aku gagal lagi. Kegagalan yang entah keberapa kalinya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Aku terlalu lelah berharap. Aku kecewa pada hasil yang tak sesuai seperti yang ku mau. Marah, aku menyalahkan diriku. Dan aku memilih mengasingkan diri selama beberapa hari, mengurung dalam kamar. Bagaimana tidak, aku sudah mencoba SNPTN, gagal. SPAN PTKIN, gagal. Kemudian SBM, gagal. Semuanya gagal. Dan lagi-lagi, aku gagal. Untuk masuk perguruan tinggi swasta, orang tuaku tidak sanggup membiayainya. Saat itu aku merasa sia-sia, kelelahanku dan waktuku tak terbayar. Aku bahkan menyalahkan Tuhan karena aku merasa doaku tiap tengah malam tak terkabul. Dan aku kecewa, merasa jika aku benar-benar tak diinginkan, merasa semua tak adil dan terlalu jahat untukku. Kas, apa kabar? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa ini? Gimana tadi hasilnya? Kelihatannya. Ya sabar ya. Mungkin belum kesempatannya dan juga belum rezekinya juga. Ya, bis. Semangat ya Has. Tapi mau coba jalur lain enggak? Emang ada jalur apa aja? Ada jalur UM kok. Jalur kan? Gimana nanti aja? Ya udah Has, semangat ya. Just thank you ya. Ya, kita duluan ya. Ya, silakan ya. Hati-hati guys. Yoi. Mereka tidak pernah sombong, bahkan selalu membuatku senang dan memberi semangat. Mereka seperti rumah keduaku. Merekalah yang meyakinkanku untuk berjuang kembali dan meraih cita-citaku. Aku mengambil keputusan untuk kembali berjuang dengan mengais sisa semangat yang masih patut kuperjuangkan, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Dan aku mengatakan pada diri ini, aku memang gagal, tapi bukan berarti kegagalan itu berani mengubur mimpiku untuk berkuliah. Aku harus memperjuangkan
Jika memang itu mimpiku, aku harus memantaskan diri sebelum aku benar-benar meminang impianku itu. Aku akan berjuang lagi tahun depan, dan selama setahun penantian ini, aku akan mencari pengalaman yang banyak dan tetap belajar untuk memperjuangkan mimpiku. Aku harus berkualitas. Meski aku telah kuliah, aku tidak boleh patah karena aku juga ingin membahagiakan orang tuaku sama dengan yang lain. Maka dari itu, aku memulai semuanya meski sulit, dan itu harus kulalui. Suatu saat aku yakin aku bisa melampaui mereka yang lebih dulu mengenyam bangku perkuliahan. Aku akan buktikan bahwa aku mampu lebih baik dari mereka, bahwa aku bisa lebih sukses dari mereka. Bukankah tidak ada kata terlambat untuk kembali berjuang? Dan aku akan buktikan itu terkhusus untuk orang-orang yang selama ini menertawakanku diam-diam dari setiap kegagalanku. Ya, paling tidak aku sudah memotivasi diri ini untuk kuat, dan inilah ceritaku selama setahun mendatang. Hari pengumuman akhirnya tiba. Deg-degan. Gimana ini? Gak apa-apa, serahkan semuanya kepada Allah. Ya Has, bismillah. Bisa kok. Dok, yakin sekarang mah pasti ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan ternyata kabar baik itu hadir. Ketika pengumuman yang kedua kalinya, kata-kata maaf itu tidak lagi hadir dan digantikan dengan kata selamat. Senang, sedih, bercampur haru yang dirasakan oleh kami. Perjuangan yang tidak sia-sia ketika kita mencoba ikhlas saat mengalami kegagalan sebelumnya. Akhirnya aku bisa membanggakan orang tuaku dengan masuk ke jurusan manajemen Universitas Leon yang menjadi impianku, dan aku berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citaku. Untuk yang mengalami kegagalan sepertiku, ingat, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita arungi. Harap belum tentu jadi kokoh di ujung penantian, namun pastikan jangan hilangkan harap dan lupa jalan untuk meniti pulang. Juga percaya bahwa semua yang kau usahakan pasti akan dapat gantinya di waktu yang tepat menurutnya. Jangan pernah berpikir setiap tetes perjuanganmu ternyata hanya sia-sia. Itu hanya belum, bukan tidak jadi. Kuharap tunggulah sebentar.